Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya dalam acara Kaset, kisah seputar THT. Bersama saya Rani Indah Pertiwi sebagai perawat poli THT. Dan di sebelah saya sudah ada Dr. Hasan Rizky Benopri, spesialis THT. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Rani. Bagaimana hari ini dok? Alhamdulillah kabarnya sehat. Selalu sehat terus ya dok. Amin. Hari ini bertepatan tanggal 3 Maret 2025 merupakan hari pendengaran sedunia. Tema kita hari ini dok tentang telinga berdenging. Oke dok, untuk menjawab rasa penasaran saya dan sobat Banyumas di rumah tentang telinga berdenging. Telinga berdenging itu apa sih dok? Oke, sebelumnya saya menyapa dulu sahabat sehat RSUD Banyumas yang ada di rumah atau yang sedang menonton ini. Ya, hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Pendengaran Sedunia ya, 3 Maret 2025. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang telinga berdenging ya, Rani ya. Jadi apa itu telinga berdenging? Kita harus kenal dulu ya. Jadi telinga berdenging itu dalam istilah medis disebut juga dengan istilah tinnitus ya. Tinnitus itu merupakan suatu persepsi suara, bisa berdenging, berdengung, menderu atau mendesis ya. Bisa terjadi di satu telinga atau di kedua telinga. Dan hal ini juga bisa hilang timbul ya atau terus-menerus suara berdengingnya. Bisa juga disertai dengan telinga berdenyut ataupun tidak ya. Dan kemudian tingkat keparahannya itu bisa dari ringan ya, suara yang lembut hingga suara yang keras gitu. Dan kemudian telinga berdenging ini paling sering itu terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Dan kemudian seiring juga dengan bertambahnya usia, kejadian tinnitus ini juga semakin sering terjadi, begitu Rani. Oke dok, nih saya juga penasaran sebenarnya nih dok. Sebenarnya tinnitus itu suatu penyakit atau sindrom ya dok? Ya, jadi tinnitus itu bukan merupakan suatu penyakit ataupun suatu sindrom ya. Jadi tinnitus itu merupakan gejala dari satu atau banyak kelainan yang ada di tubuh kita atau penyakit yang lain gitu. Jadi hanya berupa gejala dari penyakit yang lain. Oke, gitu ya dok. Berarti bukan suatu sindrom ataupun penyakit ya dok? Bukan. Nah, untuk penyebab tersendiri dari tinnitus itu apa ya dok? Ya, jadi tinnitus itu kan jenis suara atau bunyinya itu kan ada banyak. Jadi penyebabnya juga banyak ya. Nah, yang perlu sahabat sehat RSUD Banyumas ketahui, jadi telinga kita itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, sama telinga bagian dalam. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini kita bisa lihat telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu dari daun telinga hingga liang telinga dengan batas di depan gendang telinga ya. Telinga bagian tengah di balik gendang telinga. Telinga bagian dalam itu ada rumah siput dan saraf pendengaran. Nah, dari ketiga bagian ini itu jika ada kelainan bisa membuat telinga kita berdenging atau berdengung ya. Contoh dari telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar misalnya ada sumbatan di liang telinga ya. Bisa itu karena kotoran, bisa itu karena cairan, bisa itu karena pembengkakan di liang telinga atau ada benjolan di liang telinga. Itu bisa membuat telinga mendengung ya, rasa sensasi seperti tertutup di telinga ataupun berdenging di telinga. Nah, itu telinga bagian luar. Kemudian telinga bagian dalam, bagian tengah di balik gendang telinga. Nah, jadi kelainan di telinga bagian tengah ini erat kaitannya dengan gangguan fungsi tuba eustachius. Jadi apa itu tuba eustachius? Nah, ini. Jadi tuba eustachius itu adalah saluran ya, penghubung antara telinga tengah dengan hidung bagian belakang hidung. Jadi muara dari tuba eustachius itu ada di belakang hidung. Nah, misalnya batuk pilek berulang ya, pilek yang tidak kunjung sembuh atau tidak diobati. Kemudian ada benjolan atau tumor di belakang hidung. Nah, itu dapat menyebabkan gangguan dari fungsi tuba atau menutup saluran tuba itu tersendiri.
Nah, jika itu terjadi, maka akan terjadi gangguan juga di telinga bagian tengah, ya. Biasanya berupa penumpukan cairan di telinga bagian tengah. Nanti pasien akan merasakan telinga seperti tertutup, bindeng, ya, penurunan pendengaran, berdenging atau berdengung, ya, dan itu rasanya tidak nyaman sekali. Nah, kemudian kelainan di tengah-tengah yang lain, misalnya ada tumor atau benjolan di telinga bagian tengah, itu bisa menyebabkan telinga berdenging disertai berdenyut, ya. Tapi jarang ditemukan kelainan tumor atau benjolan di telinga bagian tengah. Nah, itu telinga bagian tengah. Kemudian telinga bagian dalam, ya. Di sini ada rumah siput, ya, atau koklea. Nah, di situ banyak rambut-rambut saraf pendengaran. Jadi kelainan telinga bagian dalam yang menyebabkan tinnitus yang sering terjadi itu karena kerusakan rambut-rambut kecil di sel pendengaran telinga bagian dalam. Nah, jika rambut-rambut kecil sel pendengaran itu rusak atau stres, dia akan memberikan sinyal yang dikirimkan ke otak, sehingga menimbulkan suara berdenging yang bisa dirasakan oleh pasien itu sendiri. Dan kemudian apa penyebab kerusakan atau stresnya sel-sel rambut pendengaran itu sendiri? Yang pertama, karena proses penuaan, ya. Semakin tua, semakin tinggi risiko kerusakan dari rambut-rambut pendengaran. Nah, yang kedua, karena paparan suara bising atau keras, ya. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat merusak telinga atau saraf pendengaran, ya. Yang keempat, riwayat trauma atau cedera di kepala atau di bagian telinga, ya. Kemudian selanjutnya bisa karena penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, kolesterol, ya, ataupun hipertensi. Nah, selain di rumah siput atau sel pendengaran, tumor di saraf pendengaran itu juga bisa membuat telinga berdenging, pendengaran menjadi turun, biasanya juga disertai dengan nyeri kepala. Seperti itu, Mbak Rani. Oke, kalau gitu. Berarti batuk pilek itu sangat berpengaruh ya, Dok, untuk telinga berdenging? Betul, batuk pilek yang tidak diobati itu membuat gangguan di saluran tuba, karena di muara saluran tuba itu letaknya di belakang hidung kita. Bisa terjadi peradangan atau sumbatan di saluran tuba, mengakibatkan gangguan di fungsi telinga tengah. Nah, untuk cara menyembuhkan telinga berdenging itu gimana ya, Dok? Ya, jadi telinga berdenging itu bisa diobati sesuai dengan penyebabnya. Nah, tapi dalam beberapa kasus itu bisa bersifat permanen atau penyebabnya sulit diketahui, ya. Untuk mengobati tinnitus itu ada bermacam-macam cara, seperti saya bilang tadi, sesuai dengan penyebabnya. Nah, beberapa itu bisa menggunakan obat penguat saraf, ya, penguat saraf telinga, kemudian obat-obatan yang meningkatkan aliran darah ke telinga. Nah, kemudian obat-obatan yang mengandung antioksidan sama anti peradangan, ya. Pada kasus tertentu juga dibutuhkan alat bantu pendengaran, misal tinnitus yang sulit diobati atau pendengaran yang menurun. Nah, prosedur operasi juga dibutuhkan pada kasus-kasus tertentu, ya. Kemudian ada juga namanya tinnitus retraining therapy. Apa itu tinnitus retraining therapy? Jadi merupakan suatu terapi yang dimana penderita atau pasien itu diberikan suara-suara tertentu agar pasien itu lebih nyaman dan terbiasa dengan dengingan yang dia derita. Nah, itu pada biasanya kasus-kasus tinnitus yang sulit diobati atau sudah diobati tidak ada perbaikan, atau dengan telinga yang sudah dibersihkan tapi tetap tidak ada perbaikan. Nah, tinnitus retraining therapy gitu. Oke, berarti kalau misalkan tinnitus yang menetap nih, Dok, berarti kita akan terus merasakan telinga berdenging itu seumur hidup ya, Dok? Ya, jadi ada beberapa kasus tinnitus atau telinga berdenging itu terjadi menetap atau terus-menerus, ya. Biasanya karena kerusakan rambut-rambut sel saraf telinga. Jadi rambut-rambut saraf telinga itu berada di koklea, ya, yang tumbuhnya hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila rambut-rambut itu lepas atau rusak, jadi tidak akan tumbuh lagi, dan telinga berdengingnya akan bersifat permanen. Sehingga terapi yang tepat adalah tinnitus retraining therapy. Pasien akan dibiasakan dengan suara mendenging yang diberikan kepada pasien, sehingga
tidak merasa terlalu terganggu dan terbiasa. Oke. Nah, kalau cara pencegahannya tersendiri nih dok, gimana sih supaya kita nggak terjadi tinnitus itu dok? Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Pencegahan itu penting. Jadi ada beberapa langkah pencegahan agar tidak terjadi tinnitus atau telinga berdenging. Yang paling pertama adalah hindari suara bising atau suara-suara yang keras, apalagi dalam jangka waktu yang lama ya. Pakai pelindung telinga agar suara keras itu dapat teredam ya. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga atau memanipulasi telinga dengan alat apapun ya. Yang tiga, hindari konsumsi alkohol dan merokok ya, itu mengakibatkan gangguan aliran darah terutama di telinga ya. Kemudian hindari stres. Nah, stres ini penting karena dengan stres ini dapat memperparah telinga berdenging atau tinnitus itu sendiri. Jadi manajemen stres itu penting untuk pengobatan dan pencegahan memperparahnya tinnitus. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah rutin periksa ke dokter THT minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi telinga kita, terutama bila sudah terjadi gejala-gejala tinnitus atau telinga berdenging, maka kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, tentu saja sebelum mengobati, kita akan melakukan pemeriksaan ya, baik secara fisik, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang yang lainnya. Ya, di RSUD Banyumas sudah ada pemeriksaan penunjang-penunjang untuk kasus tinnitus atau gangguan pendengaran ya, seperti OAE, audiometri, BERA, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Dokter Hasan untuk penjelasan pagi hari ini tentang sama-sama apa itu tinnitus atau telinga berdenging, bagaimana cara pencegahannya dan penyebabnya apa saja. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah senantiasa mendengarkan kita pada pagi hari ini. Dan untuk Sobat Sehat di RSUD Banyumas yang pengen tahu lagi banyak tentang telinga berdenging atau ingin memeriksakan telinga, Sobat Sehat RSUD Banyumas bisa langsung kunjungi kami di Poli THT RSUD Banyumas Ngidok. Iya, betul. Setiap hari guys, dari Senin sampai hari Sabtu. Jamnya jam berapa dok? Ya, dari mulai pagi ya, pendaftaran hingga di siang hari. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk komen, subscribe, and like. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.